Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang isi Undang-Undang ITE. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yosa Prawiratama, kedua Zulia Rohmaningsih, tiga Adhan Razikal Ibrahim. Saya Yosa Prawiratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengatur interaksi IT. Ini kita ketahui bahwa perlu adanya sesuatu yang mengatur tentang jalannya IT di negara kita. Oleh sebab itu, negara kita memiliki undang-undang yang mengatur tentang IT, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan pasal yang spesifik yang membahas tentang larangan dalam dunia IT adalah pasal 27 sampai 32. Kemudian untuk ketentuan pidananya dijelaskan pada pasal 45 sampai 52. Pasal 27 membahas tentang larangan penggunaan IT yang bermuatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 1, yaitu dengan pidana maksimal kurungan penjara 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 28 membahas tentang penyebaran berita hoax dan ujaran yang dapat menimbulkan kebencian mengenai SARA. Dan ketentuan pidananya adalah hukuman paling lama 6 tahun penjara serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 29 membahas tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Dan ketentuan pidananya adalah maksimal hukuman penjara paling lama 12 tahun serta denda yang paling banyak adalah 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 30 membahas tentang pengaksesan data milik orang lain, pencurian data, dan peretasan sistem keamanannya. Kemudian ketentuan pidananya adalah hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian pasal 32 membahas tentang pengedit, mengurangi, menambah, akan menghilangkan atau menyembunyikan informasi milik orang lain, bahkan juga mentransfer data orang lain tersebut kepada pihak lain. Dan ketentuan pidananya adalah hukuman paling lama 8 tahun penjara serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Apa konsekuensi dalam menanggapi masing-masing pasal tersebut? Pasal 27 tidak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik tanpa seizin pihak yang berwenang atau memiliki hak yang konten memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28 tidak memprovokasi masyarakat karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan kelompok berdasarkan ras, suku, dan agama karena dapat menimbulkan perpecahan dan kekacauan. Pasal 29 tidak mengancam pribadi manapun dengan mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sifatnya berisi ancaman kekerasan atau menakuti. Pasal 30 tidak mengakses data orang lain, pencurian data tanpa seizin pihak yang berwenang. Pasal 32 tidak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan mengedit atau menyembunyikan informasi milik orang lain dan mentransfer data orang lain kepada pihak lain tanpa seizin pihak yang berwenang atau yang memiliki hak kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adhan Razikal Ibrahim akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran dari UU ITE tersebut di dunia nyata. Contoh dari pelanggaran-pelanggaran UU ITE ini dibagi menjadi 4 bidang, yaitu pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, asusila, dan berita bohong. Baik, contoh pelanggaran UU ITE
dari bidang pertama adalah 1. Pencemaran nama baik. Di dalam dunia nyata, seperti contoh-contoh pelanggaran nama baik yaitu seperti mengejek nama ayah, memanggil nama dengan kata kotor, menyebut nama orang tua secara sembarangan, menghina, merendahkan harga diri orang lain, melemahkan rasa mental kepada orang lain, menyebutkan kebiasaan orang tua secara sembarangan, memanggil orang lain dengan sebutan hewan, memanggil orang lain dengan nama ayahnya, suka mau tahu nama orang tua, membiasakan mengucapkan kata kotor. Baik, masuk bidang yang kedua, yaitu pelanggaran terhadap SARA. Pelanggaran terhadap SARA yang saya rangkum ada 3, yaitu konflik antar suku, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Konflik antar suku, contohnya adalah pertentangan yang terjadi antara satu suku dengan suku lainnya. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan yang terjadi antara satu agama dengan agama lainnya. Konflik antar ras, yaitu pertentangan yang terjadi antara satu ras dengan ras yang lainnya. Dan konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Penyebab yang konflik yang terjadi dalam masyarakat ini beragam, karena perbedaan pandangan antara kelompok, tidak berfungsinya norma-norma sosial, adanya pertentangan antar norma, tidak tegasnya sanksi yang diberikan, ketidaksesuaian tindakan masyarakat dengan norma-norma yang berlaku di suatu daerah, dan adanya proses disosiatif persaingan tidak sehat, aksi kontroversial, dan pertentangan. Namun, akibat positif dari konflik yang terjadi ini adalah rasa solidaritas yang sesama anggota golongan akan semakin kuat. Aspek-aspek yang kehidupan yang belum jelas dan tuntas dapat diperjelas, penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai, ketergantungan antar individu dan antar golongan dapat dikurangi, menciptakan norma baru, menghidupkan kembali norma-norma lama, terjadinya keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Akibatnya negatifnya adalah retaknya kesatuan kelompok, perpecahan di masyarakat, adanya korban manusia, kerugian harta benda, kehancuran norma-norma dan nilai-nilai sosial, timbulnya perubahan kepribadian individu. Upaya mengatasinya bisa dengan menghargai setiap pandangan yang muncul, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, memandang bahwa setiap siswa memiliki bakat yang unik, tidak membedakan teman, mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik, yang poin yang ketiga yaitu fitnah. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh dari pelanggaran fitnah, kita harus mengetahui apa itu fitnah. Fitnah adalah membicarakan keburukan orang lain, padahal orang yang dibicarakan tidak benar sesuai dengan keburukan yang dibicarakan. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif. Contohnya adalah kita memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa, atas suatu institusi, atau seseorang. Padahal pihak itu, orang itu, atau institusi itu tidak benar-benar melakukannya, atau itu merupakan fakta palsu. Yang keempat adalah asusila. Asusila ini berhubungan dengan sexual harassment. Sexual harassment adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual. Yang itu membuat pihak yang dituju merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Contoh dari kasus ini adalah seperti memberikan komentar yang merendahkan tubuh seseorang secara seksual, membuat lelucon bernuansa seksual yang merendahkan tubuh orang lain. Yang ketiga, memberikan isyarat bernuansa seksual, misalnya main mata, siulan, main lidah, dan bibir. Yang empat, mengirimkan pesan, gambar, video yang tidak senonoh untuk mengajak berhubungan seks, mempertontonkan bagian tubuh privasi kepada seseorang secara langsung atau tidak langsung, menghina atau mengejek mengenai jenis kelamin, bentuk tubuh, ekspresi gender seseorang. Yang ketujuh, menyentuh, meraba, mencolek, mencium bagian tubuh yang privasi seseorang. Yang kedelapan, meminta seseorang untuk membuka pakaian atau secara langsung membuka pakaian seseorang secara paksa di depan umum ataupun tidak. Yang kesembilan, menyebarkan gosip bernuansa seksual secara langsung melalui pesan singkat, ruang publik atau media daring. Yang 10, meminta seseorang untuk mengirimkan foto telanjang secara paksa. Yang ke-11, mengunggah gambar atau video pribadi seseorang tanpa izin yang bertujuan untuk mengeksploitasi kepada publik, merendahkan maupun mempermalukan orang tersebut secara seksual. Yang ke-12 adalah posting komentar gambar, meme, video seksi melalui media sosial. Yang kelima adalah berita bohong. Akhir-akhir ini banyak bersebar berita bohong, terutama yang berkaitan dengan berita coronavirus.
saya bagi menjadi beberapa bidang yang terjadi di masyarakat, yaitu satu dalam bidang kesehatan, yaitu konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan kesehatan sehat jasmani ataupun rohani, yaitu seperti contoh hoaxnya adalah kopi campur durian itu berbahaya. Berita ini sempat populer di WhatsApp dan Facebook. Bagaimana seorang meninggal setelah mengkonsumsi kopi dan durian. Meski memang betul ada kejadian korban meninggal, namun kaitannya disebabkan campuran kopi dan durian bukan hal yang terbukti. Korban mungkin telah sakit sebelum makan durian dan minum kopi yang berujung kematian. Riwayat sakit inilah yang kemudian memicu serangan jantung, bukan serta-merta efek durian dan kopi, kata dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yaitu Prof. Budi Setianto Purwowiyoto. Berita bohong yang bidang penipuan. Penipuan adalah konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh, baik berupa uang ataupun pribadi. Contoh kasusnya adalah penipuan berkodok hadiah. Mungkin ini tak terhitung jumlahnya, kita mendapatkan SMS, telepon, atau chat yang memberitahukan bahwa kita mendapatkan hadiah. Mungkin kita tak sadar atau tidak menghiraukannya, namun tingkat engagement dari proses penipuan ini cukup tinggi yang menandakan banyak yang tergiur. Dilaporkan, terdapat 59% orang yang terlibat penipuan tersebut dan ada 15% yang partisipan yang sampai kehilangan uang. Selanjutnya adalah konten tentang peristiwa ajaib ataupun konten yang tidak masuk akal, yaitu konten yang membuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. Contohnya adalah petugas kamar mayat tak sengaja dikremasi rekan kerjanya sendiri saat sedang tidur. Ini tidak masuk akal ya. Yang kedua adalah video kambing melahirkan anak babi. Selanjutnya adalah konten tentang peristiwa ajaib ataupun konten yang tidak masuk akal, yaitu konten yang membuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. Contohnya adalah petugas kamar mayat tak sengaja dikremasi rekan kerjanya sendiri saat sedang tidur. Ini tidak masuk akal ya. Yang kedua adalah video kambing melahirkan anak babi. Kemudian ada konten tentang agama. Berita bohong tentang agama adalah konten yang membuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur, tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Contoh hoax yang paling terkenal ini adalah hoax tentang penemuan artefak tentang kapal Nabi Nuh, tentang tengkorak raksasa, ada caption ayat Al-Quran atau hadis. Terus kita percaya dan kita like, itu adalah masuk surga. Kemudian kita share. Terus kita diketahuin orang banyak karena ternyata itu foto editan atau itu gambar gak ada hubungannya sama sekali dengan berita yang dibuat. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.